Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Sisa masa jabatan periode tahun 2024. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam. Kemudian ada juga nama Erick Thohir yang kini resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dicopot dari Menteri BUMN. Dua kursi menteri dan wakil menteri yang kosong selama sepekan akhirnya kini terjawab. Lalu sudah tepatkah penempatan orang-orang baru di pos kementerian dan juga lembaga di Kabinet Prabowo? Saya mau ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, posisi Menpora sebelumnya kan Dito Aryo Tejo, diisi Golkar ya, kini ditempati oleh Erick Thohir karena posisi Menteri P2MI sebelumnya sudah diberikan ke Golkar juga ya, ke Pak Muhtarudin ya. Secara komposisi apakah Golkar puas? Ini pergantian kabinet itu bukan soal puas dan tidak puas, tetapi tentu kita harapkan bahwa pergantian kabinet dalam rangka untuk lebih mencapai daripada atau dalam artian berbasis kinerja. Jadi saya tentu berpendapat bahwa Pak Prabowo, presiden kita, melakukan reshuffle kabinet tentu untuk lebih menciptakan daripada efektivitas dan produktivitas daripada misi yang dimbangun oleh beliau, khususnya Asta Cita. Nah, oleh karena itu penempatan Pak Erick Thohir sebagai Menpora adalah menurut saya dari sisi performance, dari sisi figur ya, itu adalah menurut saya tepat karena Erick Thohir sebagai ketua PSSI maupun sebelum menjadi ketua PSSI ya, beliau juga sudah sangat aktif dalam membina, membimbing, membesarkan daripada olahraga, tidak hanya sepak bola. Nah, oleh karena itu dengan ditempatkan beliau sebagai Menpora, menurut saya akan kinerja di Kementerian Menpora akan semakin, harapan kita terus semakin baik. Khususnya 3 bulan lagi kita akan 2 bulan lagi lah, bulan Desember akan datang, kita akan ke Thailand untuk SEA Games. Tentu diharapkan bagaimana Indonesia bisa merebut juara umum di Thailand. Nah, oleh karena itu dalam 2 bulan ke depan ini tentu Pak Erick Thohir akan melakukan terobosan agar supaya pencapaian yang diharapkan oleh negara untuk menjuarai SEA Games itu akan bisa dihasilkan. Jadi saya kira penempatan Pak Erick Thohir kita tidak lihat bahwa itu dulu merupakan kader dari Partai Golkar ya. Nah, sekarang jatah Partai Golkar tetap itu dengan ditempatkannya Pak Muhtarudin sebagai menteri, kira begitu. Nah, oleh karena itu saya tentu sangat mengharapkan Pak Erick Thohir ini di kementerian yang baru ini, di BUMN juga beliau sangat cukup berhasil ya selama menjadi menteri BUMN ya. Oleh karena itu sekalipun tantangannya pasti berbeda, karena sekarang ini tidak hanya mengurusi olahraga, tapi bagaimana menciptakan pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang produktif. Oleh karena itu perlu ada terobosan dari Pak Erick Thohir untuk bisa menciptakan program-program yang bisa membuat daripada pemuda-pemuda itu bangkit mencintai negeri ini. Bagaimana memang demonstran itu kita butuhkan. Demonstrasi itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi bagaimana setiap penyaluran aspirasi oleh para pemuda kita, oleh para mahasiswa kita itu diserukan kepada sesuai dengan konstitusi dan punya nilai-nilai atau tidak meninggalkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di negeri kita. Demikian. Kan figur dekat juga masuk kemudian merapat ke kabinetnya Prabowo Subianto. Perombakan kabinet reshuffle ini sudah terjadi 2 kali ya, tadi sudah disampaikan. Apakah untuk reshuffle kabinet ini partai koalisi diajak bicara juga? Saya kira begini ya, bahwa presiden melakukan reshuffle tentu pendekatannya agar supaya visi-visi beliau, khususnya bagaimana mewujudkan Asta Cita itu bisa tercapai dan kinerja para kabinet itu adalah terukur dan bisa dievaluasi oleh Bapak Presiden secara langsung terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan. Tentu yang diharapkan adalah keberhasilan yang tinggi. Nah, itu merupakan basis kinerja daripada kabinet, tentu menjadi pertimbangan. Jadi bukan soal dekat dan tidak dekatnya seseorang yang dipilih Bapak Presiden. Tapi juga faktor kedekatan bukan sesuatu yang mustahil. Tapi yang paling penting di sini saya kira Pak Presiden tetap pada prinsip kapabilitas, kapasitas daripada personal yang bersangkutan. Kalau kita lihat yang diangkat ini kan mungkin memang Mas Adi ada benarnya bahwa mungkin ada akomodatif politik, tapi bukan bagi-bagi kekuasaan ya. Tetap pendekatannya kepada mungkin berasal dari partai politik, tetapi seseorang yang disodorkan oleh partai politik itu pada
yang memiliki kemampuan untuk menjadi menteri, memiliki kapasitas, dan sebagainya. Jadi bukan hanya kebetulan dia orang partai, tapi oleh karena itu kita jangan melihat daripada kita menciptakan dikotomi antara orang partai, orang non partai, orang profesional dan sebagainya. Kita lihat daripada kapasitas seseorang mumpuni nggak dia untuk menjadi menteri. Oleh karena itu kita lihat nanti seberapa jauh kinerja bisa menjawab daripada harapan Bapak Presiden. Ya tentu kita mendorong, kita mengharapkan bahwa yang dipilih presiden adalah orang-orang yang memang tepat di bidangnya, atau paling tidak bisa menjalankan secara maksimal secara politik daripada cita-cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dan kalau kita lihat ya, program Bapak Presiden sekarang betul-betul berorientasi kepada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang seorang. Kapasitas dan kapabilitas ya Pak Nurdin ya. Iya. Ini menarik juga untuk membahas seorang Erick Thohir yang kemudian sekarang ditunjuk sebagai Menpora gitu, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan rekam jejak pernah jadi mantan Ketua Umum PSSI. Kemudian bagaimana ini melihat aturannya? Ya, saya kira memang Pak Erick Thohir suka tidak suka, mau tidak mau harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, karena beliau sekarang adalah menjadi pemimpin di semua cabang olahraga. Tentu beliau akan merancang berbagai kegiatan, kemudian beliau program kerja, kemudian menjadi yang mengkoordinir semua, yang mengkoordinir semua dari sisi regulasi, kemudian dari sisi pembinaan. Nah tentu kita harapkan Menpora yang baru ini akan bisa mengakomodir semua kepentingan cabang olahraga, sehingga kita bisa menjuari event-event internasional ya, khususnya bulan Desember SEA Games, kemudian tahun depan Asian Games, kemudian Olimpiade 2028. Nah oleh karena itu Pak Erick ya tentu segera akan melepas jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, karena sesuatu yang bukan tidak etis ya, tidak masalah juga sebetulnya, tetapi itu akan tentu menciptakan daripada sesuatu yang bisa ada bukan kecemburuan, tapi menganggap bahwa ini tidak etis lah kalau seorang menteri pemuda dan olahraga yang dimana dia harus mengayomi, dia harus membuat terobosan program yang bisa berarti Erick Thohir harus mundur ya dari Ketua Umum PSSI ya? Iya, kalau menurut saya dia harus segera mengundurkan diri, karena beliau adalah sudah menjadi pemimpinnya seluruh cabang olahraga se-Indonesia, kira-kira gitu. Oke, menarik untuk membahas siapa penggantinya, karena nantinya harus mundur begitu ya seorang Erick Thohir.